Ibarat Allah yang kami muliakan, mari kita lihat poin demi poinnya sekarang dan kita baca hadisnya ya. Lihat poin demi poinnya. Yang pertama dari halaman 854, realita Dajjal tidak sesuai dengan klaim ketuhanannya. Allah itu kan maha sempurna. Kalau Dajjal tidak, seluruhnya dalam segala segi cacat. Dengan ini saja sudah terbantahkan. Dan Rasulullah bersabda, mudah sekali kalian bisa menandakan mana Dajjal, mana tidak. Dajjal itu fisiknya seperti ini, bla 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 bla. Dan khusus orang yang beriman saja dapat membaca di antara kedua alisnya bertuliskan huruf K, Fa, Ro. Bisa dibaca dengan jelas. Walaupun orang ini nggak pandai baca Quran, tapi dia punya iman. Awas, di akhir zaman kata Rasulullah, sangat banyak umatnya yang sudah kafir, sudah murtad, sementara dia menyangka masih muslim. Nah, orang yang betul-betul masih muslim menurut Allah hanya dia yang mampu membaca tulisan itu. Tapi orang yang menurut Allah sudah tidak diakui lagi beriman, memang tidak terbaca apa-apa. Untuk dapat dipahamkan kepada kita semua, Ustadz, bukankah kita dilarang oleh Rasulullah jangan sampai berjumpa dengan Dajjal? Kok sempat-sempatnya menyaksikan ada tulisan apa enggak? Artinya kan kita ketemu dengan Dajjal. Ya, akan ada 1-2 orang atau beberapa orang yang secara tidak diinginkan, secara tidak disengaja berpapasan dengan Dajjal. Saat itu dia bisa melihat kafaro. Tapi subhanallah, Bapak Ibu akan tercengang nanti. Ternyata bacaan surat Al-Kahfi yang kita hafal, yang kita hafal menjadikan kita ini bercahaya, cahaya kita sangat tajam, Dajjal tidak mampu mendekati kita. Hafal yang penting, Pak. Hafal dan rajin membacanya. Kemudian ada satu isyarat dalam hadis, tadabburi yang kita hafal, bukan hanya sekedar hafal doang. Tadabburi, ada pesan tauhid yang tajam di dalam 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Bapak akan tercengang bagaimana Rasulullah menggambarkan siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, dari kepalanya sampai kakinya penuh cahaya. Siapa yang hafal seluruhnya surat Al-Kahfi, maka cahayanya seluas langit dan bumi. Baca hadisnya di sini nanti. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, fitnah Dajjal adalah fitnah yang bersifat umum dan menakutkan. Tayyib, ma'asyiral muslimin, fitnah Dajjal sifatnya umum dan menakutkan, yang menjadikan seluruh para ahli sihir, para dukun dan pembesar-pembesar, penguasa-penguasa di muka bumi ini tidak punya pilihan kecuali harus mengaku bahwa ini adalah Tuhan mereka. Limadha? Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Dajjal, lihat di halaman 859, la ana a'lamu bima ma'ad Dajjal minhu ma'ahu nahrani yajriyan. Kayak di olahan komputer gitu, Pak. Mendadak langsung bisa menghijau tanah. Mana yang dilewati langsung tumbuh rumput. Yang sebelah sini langsung kelihatan seperti api yang menyala-nyala bagaikan sungai. Dajjal ketika dia berjalan, maka langsung yang sebelah kanannya, kata Rasulullah, kalian akan melihat seolah-olah adalah api yang sangat besar, berbentuk sungai yang panjang, menyala api besar. Yang tidak mau beriman kepada Dajjal, yang tidak mau tunduk kepada Dajjal, akan dicampakkannya ke dalam. Kalian, kata Rasulullah, ketika kalian melihat Dajjal, ada apinya, ada sungainya, maka masukilah oleh kalian ra'yal ain. Ra'yal ain. Apa makna ra'yal ain? Benar-benar kedua mata kepala ini, kedua biji mata ini melihat benar-benar api, asli api, Pak. Bukan halusinasi, asli api. Tetapi kata Rasulullah, dan diuraikan dalam kitab ini, hendaknya yang ketika itu melihat, jangan melihat dengan mata telanjang. Pejamkan, falyataghammad ainah. Hendaklah dia memejamkan kedua matanya, lalu menujulah ke arah apinya Dajjal. Fashrab minhu, maka minumlah kalian darinya. Sesungguhnya yang kalian ada api adalah air yang bening dan sejuk. Di sebelah kiri Dajjal, dia membawa sungai bening, bersih, menggiurkan, meneteskan selera orang kehausan. Tapi kata Rasulullah, siapa yang datang ke sana, ke air sungainya, dia akan masuk ke neraka Allah. Itulah neraka, kata Rasulullah SAW.
Apabila dia masuk ke dalamnya, dia akan kafir kepada Allah selama-lamanya, dan dia tidak akan pernah beriman lagi. Bayangkan Pak, orang haus, mata telanjangnya sudah melihat ada air sungai. Saat Dajjal berjalan, air sungai seperti mengiringi di belakangnya. Maka orang langsung menceburkan diri, minum sebanyak-banyaknya di sana. Yang menceburkan diri, yang minum di sana, Bapak pernah minum air yang sudah disantet? Atau dengar cerita tentang itu? Ada kan? Air yang sudah dibaca-bacai, diguna-gunai, bahaya nggak? Maka Dajjal memiliki kemampuan itu. Siapapun yang minum air ini, dia bagaikan sudah terbawa. Nggak mempan diruqyah lagi itu. Ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu kata Rasulullah SAW, sesungguhnya bersamanya ada dua sungai yajriyani, ahaduhuma ra'yal ain. Salah satu dari dua sungai itu ra'yal ain. Betul-betul dua bola mata ini betul-betul melihatnya. Ma'un abyad adalah air yang bening, bersih, seger kelihatannya. Wal akhar ra'yal ain, sungai yang satu lagi dengan penglihatan dua bola mata telanjang ini, narun ta'ajjaj, api yang menyala-nyala. Langsung kata Rasulullah, fa imma adrakanna ahadun falyati an-nahar alladhi yarahu nara. Apabila kalian melihat Dajjal datang, maka datangilah sungai api yang kalian lihat dengan mata kepala itu. Datangilah yang itu, kata Rasulullah. Wal yataghammat thumma, hendaklah dia pejamkan kedua matanya. Hendaklah dia pejamkan kedua matanya, kemudian masukkanlah kepalanya. Masukkan kepalanya ke dalam sungai api itu. Lalu kata Rasulullah, fayashraba minhu, minumlah. Siapa yang mau percaya dengan ini? Siapa yang mau percaya dengan ini? Hanya orang yang beriman, yang mau dengar pengajian, yang dulunya memang sudah menjaga imannya, memelihara amal solehnya. Masya Allah. Jadi kayaknya mau nggak mau ada manusia yang dipaksa atau terpaksa berjumpa dengan Dajjal. Sementara perintah Nabi yang lain apa? Larilah ke Mekah atau ke Madinah. Kalau kamu nggak bisa, kata Nabi, maka sembunyilah kamu di rumah-rumah kamu. Ya kan gitu kan? Sembunyi, jangan pernah keluar. Ikat kaki istri-istri kamu, ikat tangan istri-istri kamu, mak-mak kamu, anak-anak gadis perempuan kamu, tambatkan mereka di tiang-tiang rumah, kunci rapat-rapat pintunya dan jendelanya, lalu bacakan surah Al-Kahfi dalam rumah. Lah berarti yang tadi yang melihat sungai itu berarti yang bertemu secara tidak direncanakan, secara nggak sengaja. Maka perintah Nabi seperti ini. Satu lagi yang paling penting adalah saat kita berjumpa dengan Dajjal, hendaklah saat itu kita sebenarnya orang yang sudah hafiz surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama jadilah 10 ayat terakhir. Baca di depannya. Kemampuan Dajjal menyihir, kemampuan Dajjal menghipnotis, apapun kekuatannya, kata Rasulullah, tidak akan tembus kepada orang ini. Dajjal bisa memaksanya. Pilih di antara dua sungai ini. Maka saat itu kamu pilihlah sungai yang kelihatannya seperti api. Pejamkan matamu, catatannya begitu, pejamkan mata. Jangan dilanggar, Pak. Kalau ini terjadi pada kita, na'udzubillah, jangan dilanggar. Pejamkan mata, ya pejamkan. Saya khawatir kalau kita selisihi kata Nabi ini, maka yang terjadi betul-betul terpanggang kita. Wallahu alam ya. Hanya saja Nabi katakan, pejamkan matamu, masukkan kepalamu dan minumlah engkau. Jelas hadisnya.